Baik, perkenalkan nama saya Nur Natasha. Saya dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Di sini saya akan mewawancarai masyarakat terkait dengan wawasan Nusantara, geopolitik, dan ketahanan negara. Sebelum kita lanjut ke masyarakat, di sini saya akan menjelaskan apa pemahaman saya mengenai wawasan Nusantara, geopolitik, dan ketahanan negara. Di mana wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Ini mencakup persatuan dan kesatuan wilayah. Geopolitik itu studi tentang pengaruh faktor geopolitik terhadap politik. Ini pemahaman tentang bagaimana lokasi sumber daya suatu negara memengaruhi kekuasaan dan kebijakan. Dan ketahanan negara itu kemampuan suatu negara untuk mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa. Mungkin itu saja dari saya. Kita akan masuk ke wawancara masyarakat. Bye. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Julius, salah satu warga di sini Semamilan. Di sini saya akan mewawancarai tentang terkait Indonesia. Baik, langsung saja. Menurut Bapak, apa yang Bapak ketahui tentang Indonesia? Ya, terima kasih. Indonesia ini adalah satu bangsa yang besar, bangsa yang berdaulat, bangsa yang adil dan makmur. Bapak bangga. Saja. Terus yang membuat Bapak menjadi bangga sebagai warga Indonesia itu apa? Ya, kita bangga karena kita memiliki bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan bermacam-macam suku dan budaya, tetapi memiliki ciri khas yang khusus dan juga punya bahasa tersendiri, yaitu bangsa Indonesia. Dan bahasa Indonesia merupakan satu kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia. Terus apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia ini? Intinya adalah bagaimana kita memiliki rasa toleransi antara satu dengan yang lain. Karena di Indonesia ini berbagai macam suku dan budaya, tetapi marilah kita menjadikan tradisi atau budaya ini sebagai satu kesatuan yang mampu kita junjung tinggi, sebagaimana mandat kita sebagai bangsa Indonesia adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda kita pisah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas pendapat Bapak. Oke, terima kasih. Oke, baik. Ini saya sudah bersama dengan Ibu Damaris, salah satu warga di Semamilan. Ini saya akan melanjutkan pertanyaan mengenai pengetahuan beliau terkait wawasan Nusantara. Apakah Ibu cukup familiar tentang wawasan Nusantara? Iya, kalau tentang wawasan Nusantara itu saya mengetahui sedikit bahwa Nusantara itu adalah sebuah sebutan untuk wilayah kepulauan di Indonesia, di mana sampai saat ini hal itu dipakai untuk menggambarkan seluruh wilayah Indonesia. Terus, bagaimana pengaruh sejarah terhadap Indonesia? Ya, dari pengaruh sejarah Nusantara itu terhadap Indonesia, dari situlah akan membentuk sebuah persatuan, semangat persatuan untuk terus menjaga sebuah keutuhan bangsa. Terus menurut Ibu, bagaimana generasi muda sekarang dapat melestarikan kebudayaan Nusantara? Ya, generasi muda harus terus belajar dan belajar supaya mereka memahami dan mengerti apa itu kebudayaan Nusantara untuk mempromosikan budaya yang lebih baik ke depannya. Oke, baik. Itulah tadi beberapa pertanyaan yang sudah saya berikan terhadap Ibu. Mungkin sekian dari kami. Dadah. Halo guys. Baik, di sini saya sudah bersama dengan narasumber saya.
atas nama Febrianti. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai wawasan Nusantara. Jadi, menurut Anda, apa itu wawasan Nusantara? Baik, menurut saya wawasan Nusantara adalah pengetahuan atau wawasan tentang Nusantara itu sendiri, entah itu tentang keberagaman budayanya, adat istiadat, atau sejarah dari Nusantara itu, dan semua yang berhubungan dengan Nusantara. Jadi, apa tanggapan Anda terhadap keberagaman budaya di Nusantara? Menurut saya, tanggapan saya terhadap keberagaman budaya yang ada di Nusantara adalah tentunya saya bangga akan keberagaman tersebut, karena justru dari keberagaman itulah kita mengerti apa itu perbedaan dan bagaimana keindahan bisa terbentuk dari suatu perbedaan antara budaya yang dari daerah yang satu dengan budaya dari daerah yang lainnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu. Oke, dadah guys. Baik, di sini saya akan melanjutkan wawancara yang ketiga bersama Saudara Ferdinandus. Di sini saya akan mempertanyakan mengenai wawasan Nusantara. Menurut Saudara Ferdi, apa yang Anda ketahui tentang kerajaan-kerajaan di masa lampau Nusantara? Oke, terima kasih. Berbicara tentang sejarah Nusantara, ada beberapa memang yang cukup kita kenali sebagai masyarakat Indonesia, beberapa kerajaan, cuman kita tidak terlalu tahu juga kerajaan-kerajaan ini kapan terbentuknya dan bagaimana, seperti kerajaan Majapahit, Pajajaran, dan mungkin ada beberapa lagi yang seperti Mataram. Dan menurut saya itu kan semua kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Nusantara. Baik, menurut Anda, apakah pendidikan di Nusantara ini sudah cukup dikenal di Indonesia? Berbicara apakah pendidikan di Indonesia atau di Nusantara ini cukup dikenal, iya cukup dikenal. Cuman kalau misalnya kita tanyakan apakah metode pembelajaran yang diterapkan di Indonesia cukup lumayan untuk mengasah pengetahuan atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat atau terutama kita pelajar, saya rasa sudah cukup. Hanya saja pembawaan materi yang biasa dikeluarkan oleh guru kalau bisa lebih dikembangkan lagi supaya anak-anak bisa merasa ada tekanan sedikit dan ada kemajuan untuk belajar terkait dengan Nusantara atau sejarah Indonesia. Baik. Terus berapa pentingkah kita untuk mengenal wawasan Nusantara? Saya rasa cukup penting karena kita sebagai generasi muda terutama perlu juga mengetahui bagaimana kita atau bagaimanalah berdirinya negeri kita ini. Untuk untuk mengetahui itu, ya tentu kita butuh pelajaran untuk membandingkan dan membaca pergerakan kita di masa yang akan datang. Jadi saya rasa cukup penting untuk mengetahui latar belakang atau sejarah negeri kita. Oke, baik, terima kasih jawaban yang sangat baik. Halo. Baik, di sini saya sudah bersama dengan narasumber saya yang bernama tahu atas nama siapa? Perkenalkan, saya atas nama Rizky. Oke, baik, Rizky. Di sini saya akan memberikan pertanyaan mengenai kewarganegaraan. Pada pertanyaan saya itu, apa tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan? Dapat kita lihat bahwa tantangannya yaitu keterbatasan aksesibilitas, biaya perawatan, kesehatan yang tinggi, kurangnya tenaga medis, dan kesenjangan pendidikan di berbagai wilayah. Ya, baik, terima kasih atas ya. Dadah!